Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Natasari, MPM 1921020571, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Bangunan Hukum Islam di Indonesia. Dosen pengampu Bapak Herpin Yoki, Pradikta Magister Hukum Islam. Baiklah teman-teman, di samping sudah ada videonya, mari kita tonton bersama-sama menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, yang pertama ada Divine Law dan Man-Made Law. Sebagai teori hukum Islam kategorikan sebagai Divine Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan, pengertian di atas betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasar terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah, sebagaimana telah dijelaskan, adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Setelah kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebutkan dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan luar biasa. Supernatural and extraordinary karakter. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara. Dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Lalu ada menurut Kaduri, yaitu warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam usaha dalam mentaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat, sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah, hukum dan pandangan pemikir-pemikir muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Selanjutnya ada perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut? Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis, yakni living law atau di Indonesia yaitu sistem hukum adat Islam dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga, sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Dan ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Dan yang keempat, bersifat rasional, mencakup rasional efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan nilai. Dan yang terakhir ada responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi pada masyarakat. Selain itu, perkembangan hukum Islam di Indonesia ada juga sarana dan prasarana.
Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis. Dalam bidang-bidang yang dicakupannya memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.